Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Arwan Mahendra, biasa dipanggil Arwan. Saya berasal dari Kulon Progo. Dua kata yang menggambar saya adalah nyenipol. Saya Nafrisa Azahra, biasa dipanggil Nafrisa, berasal dari Bantul. Dua kata tentang saya, suka main. Saya Tasya Nurul Fitria, biasa dipanggil Tasya, dari Sleman. Dua kata yang menggambarkan tentang saya, suka karawitan. Saya Aulia Muslimah, bisa dipanggil Lia. Saya berasal dari Kulon Progo. Dua kata tentang saya, suka makan. Perkenalkan, nama saya Jasmine Cynthia Damayanti, biasa dipanggil Jasmine. Saya berasal dari Jogja. Dua kata tentang saya yaitu suka menari. Saya Naila Putri Zulgiananda, biasa dipanggil Naila. Saya berasal dari Sleman. Dua kata tentang saya suka tempe. Perkenalkan, nama saya Saloni Saini Pratiwi, bisa dipanggil Sasa. Saya dari Kulon Progo. Dua kata yang menggambarkan saya, suka maca. Saya Elaidita Putri, biasa dipanggil Aila. Saya berasal dari Papua. Dua kata tentang saya, suka pink. Saya Fariza Ramadan, berasal dari Sleman. Dua kata tentang saya suka mendaki. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan mendukung pembelajaran siswa secara menyeluruh. Manajemen siswa adalah pengelolaan terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, contohnya penerimaan siswa baru. Manajemen tenaga kependidikan adalah pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam suatu lembaga. Meliputi perekrutan, penempatan, dan evaluasi kinerja. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja mereka dalam proses pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya, manajemen fasilitas pendidikan adalah proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar yang efektif dan efisien. Ini melibatkan pengadaan, perencanaan, pemberdayagunaan, pemeliharaan, serta penghapusan fasilitas pendidikan. Tujuan manajemen fasilitas pendidikan yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Yang kedua, mendukung proses belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan pembelajaran. Dengan fasilitas pendidikan yang baik, itu dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman, kondusif, serta menyenangkan. Pengertian manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses mengelola dana pendidikan secara terencana, terorganisasi, dan terkontrol agar efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung tujuan pendidikan. Konsep manajemen pembiayaan pendidikan, satu perencanaan yaitu menyusun kebutuhan dan sumber dana pendidikan. Yang kedua ada berorganisasian yaitu menentukan struktur dan tanggung jawab keuangan. Manajemen humas adalah pengelolaan antara lembaga pendidikan dengan pihak eksternal. Contohnya seperti orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tujuannya untuk membangun kepercayaan berbagai pihak dan memajukan lembaga pendidikan. Lalu yang kedelapan ada manajemen layanan khusus. Jadi manajemen layanan khusus adalah layanan tambahan yang diberikan kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus ataupun dalam keadaan kondisi tertentu. Contoh dari manajemen layanan khusus itu sendiri seperti bimbingan konseling, sekolah inklusi, beasiswa, tentang gizi anak, psikologis anak, unit kesehatan siswa, dan juga penanganan kasus bullying dan kekerasan kepada anak. Tujuan diadakannya manajemen layanan khusus ini supaya anak merasakan keadilan yang setara dan juga merasa mereka didukung penuh oleh sekitar maupun dari instansi pendidikan. Singkat saja, coba steker, kanan, sebelah kanan, sebelah kiri, tepuk tangan. 1, 2, 3. Kami dari Jawa Steker. Siap untuk PKKMB. Jawa Steker, anti mager.